Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Lin Xin buru-buru mengeluarkan dua pil, meletakkannya di tangan Zhang Fangfang, dan Han Yu mengumpulkan sedikit energi spiritual yang tersisa di dalam dirinya untuk mantra penyembuhan yang diarahkan pada Zhang Fangfang. Dia mencoba membantunya dengan menyatakan ksatria yang terluka untuk saat ini. Namun, mereka berdua tidak tinggal di sisinya setelah itu. Mereka mengangguk meminta maaf kepada Zhang Fangfang sebelum kembali ke Long Haoshan. Itu benar, mereka semua tahu bahwa Long Haoshan tidak dalam keadaan baik. Setelah akhir pertempuran, serangannya yang mengejutkan adalah apa yang benar-benar menghentikan ahbau dari serangannya untuk Ye Xiaolei, meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Berdiri di sana, matanya tampak benar-benar kosong, menatap tanpa jiwa di kejauhan. Dia secara statis mempertahankan postur meretasnya. Seolah-olah dia telah menjadi patung yang berdiri di atas bukit. Tidak ada yang berani menyentuhnya, karena semua orang takut dia akan hancur berkeping-keping dengan cara yang sama seperti pedang Blue Rain, Hibiscus of Light melakukannya. Yating juga melayang di sana, benar-benar kosong, tetapi terus-menerus meluncurkan mantra penyembuhan satu demi satu padanya. Sebagai peri elemen cahaya, meskipun sihirnya tidak dapat menyerang musuh atau mendukung orang lain, dia dapat langsung menggunakannya pada tuannya. Namun, tidak peduli seberapa intensif dia terus menyembuhkannya, tubuh Long Haoshan hanya ditutupi dengan warna emas samar, dan tetap tidak bergerak. Satu-satunya hal yang membuat mereka nyaman adalah bahwa setelah pedang Blue Rain, Hibiscus of Light rusak, itu telah mengambil bentuk bintik-bintik cahaya berwarna emas dan biru yang menembus ke dadanya. Di mata mereka, ini adalah tanda yang jelas bahwa dia masih hidup. Keir, diam-diam tetap berada di sisi Long Haoshan. Dia tampak tenang pada pandangan pertama, tetapi dengan memperhatikan dengan cermat, orang akan memperhatikan bahwa tangannya yang biasanya stabil benar-benar gemetar. Siapa lagi yang akan menunjukkan lebih banyak perhatian daripada dia tentang Long Haoshan? Dia telah melihat serangannya dengan sangat jelas, seolah-olah itu terjadi dalam gerakan lambat. Serangan ini jelas telah melampaui ruang lingkup kemampuan Long Haoshan. Tidak menggunakan salah satu kemampuan asli Long Haoshan, itu benar-benar menarik kekuatan dari pemahamannya. Ini sama sekali bukan kemampuan yang mungkin bisa digunakan Long Haoshan dalam keadaan normalnya, dan satu-satunya penjelasan baginya untuk dapat melakukan aksi ini adalah keadaan pikirannya pada saat itu. Tekanan, lingkungan, tingkat pemahamannya dan provokasi ahbau yang tak henti-hentinya semuanya telah bertambah, dikombinasikan dengan dukungan dari peri elemen cahaya Yating yang telah menciptakan tingkat harmoni yang sempurna dengan surga ilusi. Semua elemen ini bersama-sama telah menciptakan serangan yang tenang namun mengguncang dunia ini. Tapi tidak ada yang tahu berapa biaya yang harus dibayar Long Haoshan untuk ini. Segala sesuatu di dunia ini bekerja dengan adil, untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus kehilangan sesuatu yang lain. Misalnya, begitu seseorang mendapatkan kekuatan, dia akan kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan manusia biasa. Apa yang harus dilakukan Keir? Chen Yinger dengan cemas bertanya pada Keir. Mengambil napas dalam-dalam, Keir mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, jangan khawatir semuanya. Pulihkan energi spiritual kalian sendiri terlebih dahulu. Han Yu, terus sembuhkan Zhang Fangfang sampai dia pulih, tidak ada yang diizinkan menyentuh Haoshan untuk saat ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Sima Xian dengan terburu-buru bertanya, lalu sampai kapan kita harus menunggu? Keir dengan dingin menyapu pandangannya ke arahnya, apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih cemas dariku? Ini adalah surga ilusi, jadi kita jelas harus menunggu Ye Xiaolei bangun. Baginya kami bertarung, dan dia yang paling akrab dengan tempat ini. Sima Xian tampak lamban, dan mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika Long Haoshan dapat dikatakan telah meyakinkan yang lain untuk mengikutinya, Keir adalah kebalikannya. Dia masih yang paling ditakuti oleh rekan satu tim mereka. Sama seperti semua orang yang paling mengagumi Long Haoshan, Keir adalah orang yang paling mereka takuti.
Meskipun kata-kata Keyer menegur, Sima Xian tidak terlalu mempermasalahkannya. Selama misi di Gua Berdesis, dialah yang telah menyelamatkan mereka semua ketika Long Hao Shen tidak hadir, mengeluarkan kekuatan tertinggi yang menyebabkan dia kehilangan 4 inderanya selama total 7 bulan. Wakil kapten ini dengan demikian telah mendapatkan rasa hormat mutlak dari yang lain. Mungkin dia tidak tampak meyakinkan seperti Long Hao Shen kepada semua orang di tim, tetapi dalam hal otoritas, dia tidak kalah sedikit pun melawan Long Hao Shen. Setiap kali Long Hao Shen tidak dapat memimpin tim, dia akan menjalankan tugasnya dengan sangat lancar. Binatang ajaib itu berangsur-angsur menjadi tenang dan raungan mereka mereda. Perlahan-lahan mereka merayap menuju puncak bukit, meskipun tidak ada yang mendekati mereka dari dekat. Melihat kelompok Long Hao Shen dan Keyer, mereka memiliki penampilan yang damai, menyetujui mereka sepenuhnya. Waktu berlalu, dan kilau hijau tua yang aneh memicu 7 atau 8 tungku roh itu, perlahan-lahan membawanya ke udara, dan ke puncak bukit. Tidak ada yang pergi untuk mengambil tungku roh ini, tetapi semua orang tetap duduk di sana bersila. Melihat rekan-rekannya yang tidak mengingini harta surgawi ini, penampilan Keyer melembut. Kelompok ini terdiri dari pasangan yang benar-benar dapat dipercaya. Tanpa sadar, dia melihat orang yang dia tegur sebelumnya, Sima. Iya, Sima Xian menatapnya dengan bingung. Suasana hatiku sedang buruk, tolong jangan tersinggung. Sima Xian langsung tidak bisa membantu tetapi memberi Keyer tatapan bingung, suasananya segera berubah menjadi aneh. Keyer diam-diam kembali menjaga Long Hao Shen. Sima Xian butuh beberapa saat untuk menoleh untuk melihat Lin Xin, berkomentar dengan suara rendah, apakah saya salah dengar? Apakah wakil kapten baru saja meminta maaf kepada saya? Dengan jijik, Lin Xin meliriknya, melihat ketidakdewasaan Anda, saya percaya bahwa wakil kapten seharusnya lebih suka memarahi Anda. Dia seharusnya, kan, saya akan lebih nyaman jika dia melakukan itu. Sima Xian secara tidak biasa tidak membalas kata-kata Lin Xin, malah menyetujuinya sambil mengangguk. Surga ilusi perlahan-lahan kembali ke keadaan normal, sebuah dan mayat-mayat dari binatang ajaib itu secara bertahap diserap oleh bumi, sementara sisa darah tersapu bersih oleh udara. Waktu berlalu menit demi menit, tetapi Long Hao Shen masih dalam kondisi yang sama, tanpa perubahan apapun. Penutup berwarna oranye yang mengelilingi Ye Xiaolei berangsur-angsur hilang. Akhirnya, dengan suara retak, cangkang terakhir yang tersisa menyebar, berubah menjadi bintik-bintik cahaya di udara. Karena kondisi Long Hao Shen, tidak ada yang berhasil memiliki waktu yang stabil untuk berkultivasi. Pada saat Ye Xiaolei membuka segel teknik penerawangan agung, semua orang segera berdiri. Tentu saja, Zhang Fangfang adalah pengecualian. Di bawah pengaruh penyembuhan Han Yu dan Pil Lin Xin, luka-lukanya dapat dikatakan telah stabil, tetapi dia masih dalam keadaan yang buruk. Adapun luka di jari dan lengannya, bahkan healer tingkat tinggi tidak akan berdaya untuk merawat anggota tubuh yang patah. Dia harus bergantung pada perawatan medis yang tepat untuk pulih dari luka-luka itu. Yang bisa dilakukan Han Yu hanyalah menjaga vitalitas pada anggota tubuhnya yang patah, untuk menghindari nekrosis. Adapun pesta tersebut, dia saat ini sedang tidur di pelukan Wang Yuan. Bibir Wang Yuan tetap mengerucut erat selama ini. Dia merasa bingung, seperti di kepalanya, adegan Zhang Fangfang menempatkan dirinya di depannya tanpa ragu-ragu diulangi dalam satu lingkaran. Termasuk tampilan tenang yang dia kenakan bahkan setelah mengalami luka berat ini. Mengingat betapa kritisnya luka di tangannya, ini merupakan pukulan fatal bagi masa depannya sebagai seorang ksatria. Tapi dia tetaplah orang yang menghibur orang lain. Ye Xiaolei melompat ke tanah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangannya secara bersamaan meraih Zhang Fangfang dan Long Hao Shen. Dua pancaran cahaya lembut melesat keluar dari tangannya dan mencapai keduanya. Zhang Fangfang bersuara ringan, dengan cepat keluar dari keadaan tidak sadarkan diri. Ye Xiaolei yang lembut kemudian menuju ke arahnya, secara berirama menggerakkan tangannya ke arahnya. Gerakannya sangat cepat, tetapi sangat harmonis. Penutup cahaya hijau pekat menghubungkan anggota tubuh Zhang Fangfang yang patah ke tubuhnya, dan bahkan lebih luar biasa,
kemanapun tangannya lewat, semua luka pulih dengan cepat, dan hal yang sama berlaku untuk tulangnya. Luka serius seperti yang diderita oleh Zhang Fangfang disembuhkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Lin Xin berkata dengan suara rendah, penuh keheranan, ini adalah sihir kehidupan. Sima Xian bertanya dengan suara rendah, apa itu sihir hidup? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Lin Xin menjawab, apakah hanya ada otot di otakmu, untuk tidak pernah tahu tentang hal seperti yang kamu lakukan? Sihir kehidupan adalah jenis sihir yang punah, yang tidak memiliki kekuatan serangan, tetapi memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekuatan kehidupan. Dalam hal kekuatan penyembuhan, kalian para healer dari elemen cahaya hanyalah pemula dibandingkan dengan penyihir kehidupan. Sima Xian mendengus, kamu agak kejam terhadap kata-katamu padaku. Aku akan memberitahu guru nanti, HMHM. Sejak hari kompetisi itu, dia telah mendapatkan persetujuan Ling Xiao sebagai gurunya, dan sekarang bisa memanggilnya guru. Dia awalnya sudah memiliki seorang guru, yang tidak memiliki pengaruh apapun di kuil healer. Itu adalah situasi yang sama dengan Long Hao Shen yang tidak memiliki Ye Hua sebagai satu-satunya gurunya. Han Qian dan ayahnya memang bisa dianggap sebagai gurunya juga. Saat mereka berbicara, Ye Xiaolei sudah selesai merawat Zhang Fangfang. Dia menarik kembali bola cahaya hijau yang sebelumnya memasuki dadanya, dan Zhang Fangfang jatuh pingsan sekali lagi. Long Hao Shen juga bermandikan lampu hijau, tetapi masih belum ada perubahan dalam dirinya, kondisinya masih sama seperti sebelumnya. Ye Xiaoli mengerutkan alisnya dan menuju ke arahnya. Mengarahkan tangan kanannya ke depan, dia melakukan kontak dengan dada Long Hao Shen. Tangan Keyer tanpa sadar mengepal. Melihat Long Hao Shen dalam keadaan seperti itu membuatnya panik, hanya saja dia telah menahan diri selama ini dan tidak menunjukkannya. Sekarang Ye Xiaolei akhirnya menghilangkan segelnya, jika dia tidak punya solusi, segalanya akan menjadi rumit. Lampu hijau lembut menyala di tangan Ye Xiaolei, tetapi pada saat berikutnya, cahaya keemasan yang kaya tiba-tiba keluar dari dada Long Hao Shen, secara mengejutkan menembak ke jarinya. Wah! Ye Xiaolei berteriak kaget, sebelum mendekat. Dia berusaha untuk melepas bagian-bagian robek yang tersisa dari armor suci di tubuh Long Hao Shen, tetapi tubuhnya terlalu pendek dan kecil, dan dia tidak dapat menjangkaunya. Adegan ini benar-benar lucu, seorang gadis kecil yang tidak dipoles mencoba mencapai baju besi Long Hao Shen. Biarkan aku membantumu, Keyer berkata dengan tergesa-gesa, segera melepas armor suci mulia Long Hao Shen. Ketika Ye Xiaolei melepas bagian depan pakaian Long Hao Shen dan melihat melodi abadi di dada Long Hao Shen, ekspresi wajahnya berubah sekaligus. Dengan cepat, dia mengangkat tangan kanannya. Menjangkau dengan telunjuknya, jenis lampu hijau yang berbeda muncul di udara. Ini adalah nyala api hijau yang berdenyut di antara dia dan Liontin di bawah kendalinya, saat dia berusaha sekali lagi untuk menyentuh Liontin melodi kematian. Cahaya keemasan yang intens meletus sekali lagi, menembaki jarinya, dan Long Hao Shen yang telah mempertahankan postur ini begitu lama menggigil kali ini. Kulit Ye Xiaoli menjadi tidak sedap dipandang, memberikan pandangan ke Keyer di dekatnya, jadi putra cahaya yang luar biasa benar-benar memperoleh warisan orang itu. Prihatin atas keselamatan Long Hao Shen, Keyer menjelaskan dengan suara rendah, pada saat itu, dia telah menerimanya bertentangan dengan keinginannya sendiri. Tapi Ye Xiaolei tidak membeli itu, saya hanya melihat fakta yang sebenarnya. Betapa merepotkannya, sepertinya kali ini, aku tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Mendengar kata-katanya, Keyer sepertinya tidak dapat membuat kepala atau ekornya, tetapi masih terus bertanya, bagaimana kabar Hao Shen? Ye Xiaolei menjawab, dia baik-baik saja, dia baru saja menggunakan kemampuan yang melebihi cakupan kemampuannya sendiri. Namun, kondisinya saat ini adalah sesuatu yang harus Anda iri. Ini adalah tingkat pemahaman tingkat lanjut, tidak terkait dengan atributnya sendiri. Meskipun ada beberapa risiko tubuhnya runtuh, seharusnya tidak ada masalah karena bantuan energi kehidupan saya. Biarkan saja dia tetap seperti ini. Jika saya tidak salah, dia sangat mungkin akan bangun. Untuk bangun, Keyer menatap Ye Xiaolei dengan kaget, apa maksudmu dengan itu? Dengan tawa bahagia,
Ye Xiaolei berkata selanjutnya, aku bisa memberitahumu, tapi pertama-tama, lepaskan kerudungmu dan biarkan aku melihat siapa di antara kita yang paling cantik. Keir terkejut, entah bagaimana terkoyak antara tawa dan air mata. Meskipun demikian menurut kata-kata Ye Xiaolei, keadaan Long Haoshan saat ini adalah hal yang baik. Tetap saja, dia melepas kerudungnya. Keir tidak benar-benar memahami masalah kebangkitan ini, tetapi tampaknya jika keadaan ini sangat berguna bagi Long Haoshan. Melihat wajah cantik Keir, Ye Xiaolei kosong, berkata agak kesal, betapa menyebalkannya, aku tidak bisa tumbuh dewasa. Kalau tidak, aku tidak akan kekurangan dibandingkan denganmu. Dengan kata-kata itu, dia mengakui dirinya kurang cantik dari Keir. Melihat penampilannya yang menggemaskan, Keir tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya sendiri, mengapa kamu tidak bisa tumbuh dewasa? Ekspresi wajah Ye Xiaolei berubah, aku tidak memberitahumu, itu rahasia. Namun, saya akan menepati janji saya, karena Anda tidak tahu tentang kebangkitan. Sungguh pada seseorang dengan hadiah bawaan yang begitu besar. Bukankah kalian berdua diberkati dengan fisik surgawi? Bagaimana kalian berdua bisa mengeluarkan keuntungan fisik ini tanpa kebangkitan sebelumnya? Fisik surgawi. Ini adalah informasi baru lainnya baginya. Jika Long Haoshan mendengar tentang ini, dia pasti akan mengingat istilah surgawi yang dia dengar dari Elux tentang dirinya di menara kematian. Apakah Anda mengatakan bahwa energi spiritual internal di atas 90 memberi seseorang fisik surgawi? Keir bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini sudah terkait tidak hanya dengan Long Haoshan tetapi juga dengan dirinya sendiri. Ye Xiaolei entah bagaimana merasa bingung, saya tidak tahu tentang energi spiritual bawaan, tetapi bagaimanapun, saya dapat merasakan bahwa Anda dan dia sama-sama memiliki fisik surgawi. Saya mungkin tidak mengatakannya dengan cara yang baik. Makhluk surgawi adalah, seperti namanya, makhluk yang menerima perhatian dewa. Ini adalah hadiah bawaan tingkat tertinggi yang bisa Anda dapatkan manusia. Namun, orang pilihan dewa membutuhkan kebangkitan untuk mengeluarkan kemampuan penuhnya. Misalnya, jika dia sudah membangkitkan hadiah bawaannya sebelumnya, pria dari sebelumnya belum tentu menjadi pasangan dalam 1-lawan-1 pertarungan. Namun, makhluk kegelapan yang keji dan kotor itu benar-benar menjijikkan, untuk benar-benar memiliki seseorang dengan cara untuk sementara waktu menerobos ruang dunia ini. Ketika dia menyebut Kaisar Dewa Iblis, matanya menunjukkan beberapa teror terlepas dari dirinya yang tenang. Keir berbicara lagi, itu adalah Kaisar Dewa Iblis dari iblis-iblis itu. Jika fisik saya atau Haoshan terbangun, manfaat apa yang akan datang darinya? Ye Xiaolei menjawab, banyak manfaat. Kebangkitan seseorang sebagai orang pilihan dewa menyiratkan bahwa orang tersebut dapat sejak saat itu meminjam kekuatan dewa yang menunjukkan kepedulian kepadanya. Tentu saja, tergantung pada kekuatan pribadi, tingkat kekuatan yang dapat dipinjam seseorang akan bervariasi. Wow, Anda benar-benar sekelompok orang yang bodoh. Saya akan membahas lebih detail nanti. Fakta bahwa Anda adalah orang-orang pilihan dewa berarti bahwa Anda telah dipilih sebagai penerus dewa. Jika Anda berkultivasi ke tingkat tertinggi, Anda juga akan naik ke tingkat dewa. Dewa, jadi dewa benar-benar ada, Keir bergumam. Ye Xiaolei menjulurkan lidahnya, tentu saja mereka ada. Namun, menjadi dewa tidak ada yang hebat. Dewa harus bertindak sebagai penghubung antara langit dan bumi, menyatu sepenuhnya dengan elemen yang dia kendalikan. Ini tidak sebagus bertindak bebas sebagai pribadi. Dewa muncul seolah-olah mereka dapat mengendalikan dan memerintah atas segalanya, tetapi bukankah mereka juga tidak dapat melanggar hukum? Jika tidak, kedewaan mereka hanya akan dirusak. Bagaimana mereka bisa sebebas dan beragam seperti Anda manusia yang hidup? Untuk alasan ini, bahkan jika dewa memang ada, mereka juga dapat dianggap tidak ada. Tentu saja, untuk menghindari nasib menjadi dewa yang lengkap ini, beberapa hanya akan tinggal dalam keadaan setengah dewa, untuk tetap bebas dan dengan santai dapat melakukan apa yang mereka inginkan di dunia. Hanya saja setengah dewa semacam ini dapat ditekan oleh dewa-dewa yang lengkap, dan cepat atau lambat akan tetap menjadi dewa itu sendiri. Bahkan dengan hanya membicarakannya,
Aku merasa sudah benar-benar bingung. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa menjadi dewa jelas bukan hal yang baik. Sebagai dewa pilihan Tuhan, sebaiknya jangan menjadi terlalu kuat, atau ketika engkau akan naik ke tingkat Tuhan, hanya kesepian yang akan menunggumu. Dan Anda akan tunduk pada hukum dan batasan yang sangat kuat. Sederhananya, setiap esensi unsur di sekitar Anda adalah bagian dari dewa. Di dunia ini, kita sama dengan perpaduan beberapa dewa. Jika Anda benar-benar menjadi dewa, bagian dari ingatan aslimu bahkan mungkin hilang. Ingatan asli